Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang technical correction dan technical rebound. Di dunia trading, ya, di dunia trading baik itu trading saham, trading komoditas, trading Bitcoin atau trading forex, kita mengenal beberapa istilah ya. Yang salah satunya adalah technical rebound dan technical correction. Jadi ketika kita melakukan trading, terutama swing trading, gaya swing trading seperti itu, ada kenaikan yang sementara, ada penurunan yang sementara, ada penurunan yang bersifat hanya sesaat saja untuk kemudian melanjutkan kenaikan. Ada kenaikan yang bersifat sementara saja untuk kemudian melanjutkan penurunan yang lebih dalam. Nah, dua hal ini terjadi di dalam dunia trading kita. Kita akan bahas itu dalam slide berikut ini. Baik, kita tidak akan berlama-lama, kita akan langsung ke penjelasannya saja. Yang pertama adalah tentang technical correction ya. Technical correction perlu rekan-rekan ketahui hanya terjadi pada uptrend ya. Dan gambar ini adalah gambar di mana uptrend terjadi. Ini adalah bentuk dasar dari uptrend. Kita sudah membahasnya tentang apa itu uptrend, jenis-jenis trend gitu ya di channel ini. Jadi rekan-rekan bisa lihat lagi. Nah, yang dimaksud dengan technical correction itu apa? Nah, perhatikan ini ya, uptrend ini. Uptrend itu biasanya ada T ini trough ya, atau lembah. P ini peak atau bukit seperti ini. Ada trough, ada peak, ada higher trough, ada higher peak, ada higher trough lagi di sini dan seterusnya. Jadi bentuknya seperti ini. Naik, turun dikit, naik lagi, lebih tinggi, lalu turun dikit, naik lagi lebih tinggi. Nah, ini adalah uptrend. Yang dimaksud dengan technical correction adalah ini. Perhatikan scroll ya. Jadi dari peak menuju ke higher trough yang pertama, ya, ini adalah technical correction, yaitu koreksi sementara untuk kemudian melanjutkan yang lebih tinggi. Begitu juga dengan ini. Higher peak di sini sampai higher trough di sini. Perjalanan turun sementara untuk kemudian naik lebih tinggi, inilah kita sebut dengan technical correction. Nah, kalau orang-orang menyebut sebagai buy on weakness gitu ya. Jadi kalau ada analis merekomendasikan untuk buy on weakness, nah dia membelinya adalah ketika ini terjadi technical correction ini di sini atau di sini. Ini adalah momen-momen yang digunakan untuk beli ya, buy on weakness oleh para trader pada umumnya. Seperti itu ya. Jadi mudah saja. Atau kalau kita membahas dengan bahasa yang lain, technical correction ini kita sebut dengan yang namanya koreksi sehat ya. Penurunan yang bertujuan untuk naik lebih tinggi itu ya. Ini untuk teorinya, dan prakteknya kita bisa lihat di saham MLPL ya. Jadi MLPL kan naik tinggi ya. Jadi uptrend seperti itu. Nah, di mana technical correction-nya? Yang pertama adalah di sini dulu. Ya, setelah naik lalu kemudian dia turun atau mendatar gitu ya. Turun dikit ya di sini. Antara pekan-pekan terakhir bulan Februari. Lalu kemudian Maret awal naik lagi ya. Lalu technical correction lagi ya. Mulai pertengahan Maret sampai akhir Maret ini technical correction. Lalu naik lagi sampai sekitar 12 April, lalu kemudian technical correction lagi ya sampai pertengahan atau akhir April ya. Lalu kemudian naik lagi, lalu di bulan Mei technical correction lagi. Lalu pertengahan Mei naik tinggi, lalu di akhir Mei ada technical correction, lalu kemudian Juni naik lagi. Nah, pada momen-momen technical correction ini biasanya trader-trader yang sudah berpengalaman
melakukan aksi nambah ya. Atau bagi yang belum punya, dia akan beli lagi. Seperti itu. Jadi ada yang metodenya beli di bawah sini, lalu naik. Ketika technical correction yang pertama, beli lagi, naik. Technical correction yang kedua, beli lagi, naik. Technical correction ketiga, beli lagi, seperti itu. Atau setelah naik, lalu terjadi technical correction, jual. Ya, lalu kemudian mau naik lagi, beli, ya. Pas technical correction, jual. Nah, seperti itu. Bisa juga seperti itu ya. Untuk metode cara menggunakan technical correction atau koreksi sehat. Untuk melakukan buy on weakness. Seperti itu. Bisa dipahami ya untuk technical correction. Nah, technical rebound gimana? Sebaliknya. Technical rebound itu sebaliknya dari technical correction tadi. Kalau technical correction tadi ada di uptrend, technical rebound ada di downtrend. Cirinya adalah di sini ada peak, ada trough, lalu ada lower peak, ada lower trough, lalu membentuk lower peak lagi, lalu turun lebih dalam lagi ya. Jadi ada bukit, lalu ada lembah, ada bukit yang lebih rendah, lalu ada lembah yang lebih rendah, ada bukit yang lebih rendah lagi, lalu seterusnya seperti itu. Ini adalah ciri-ciri downtrend ya. Technical rebound itu antara trough yang pertama menuju ke lower peak yang pertama. Lalu di sini ada lower trough yang pertama, lalu menuju ke lower trough yang kedua seperti itu. Nah, ini adalah technical rebound. Di sini dan di sini adalah technical rebound. Fungsinya apa? Fungsinya adalah apabila penurunan itu seseorang trader itu dia lupa cut loss di sini ya, terlanjur nyangkut seperti itu, maka dia jualnya ketika pada lower peak ini. Jadi ketika dia mengalami technical rebound, maka saat itulah orang-orang yang nyangkut melakukan aksi jual. Kita menyebutnya dengan sell on strength ya. Sell on strength seperti itu. Jadi jual ketika sahamnya itu agak kuat dikit ya, seperti itu. Prinsipnya sih seperti itu. Ya. Jadi fungsinya adalah kira-kira seperti itu. Jadi dia sifatnya itu cuman mantul sedikit lalu kemudian turun lebih dalam, atau ada sebagian orang yang menyebut itu sebagai dead cat bounce itu ya, seperti itu. Nah, ini adalah penerapan terjadi technical rebound pada saham Unilever ya. Jadi di sini ada breakdown support di sini ya, turun. Lalu kemudian dia balik lagi tapi tidak lebih tinggi dari peak sebelumnya. Nah, lalu turun lagi. Nah, ini yang disebut dengan technical rebound. Perhatikan scroll ya. Setelah turun lalu ini rebound lagi, lalu turun lebih dalam lagi. Nah, ini saat-saat seperti ini adalah technical rebound. Di sini juga turun lalu naik lagi, ini technical rebound lagi. Lalu turun lebih dalam lagi, naik dikit, lalu turun lagi. Nah, di sini technical rebound. Di sini juga technical rebound. Di sini yang baru-baru saja terjadi technical rebound juga. Ya. Jadi kita sempat membahas ya saham Unilever di channel ini beberapa waktu yang lalu. Jika tidak bisa melewati angka 6.000, maka potensi turun itu akan cukup besar. Dan benar, di sini tidak sampai angka 6.000, dia langsung turun lebih dalam. Ya. Jadi sebenarnya angka 6.000 itu ketika habis dari angka 6.000 lalu turun, itu saatnya untuk menjual ya. Sebenarnya seperti itu. Nah, kita tidak tahu nih, apakah besok itu dia bisa benar-benar naik lagi atau enggak. Tapi ya silahkan tunggu saja. Yang jelas saat ini penjelasan technical rebound ini seperti itu ya. Jadi technical rebound adalah saat yang tepat untuk menjual ketika Anda nyangkut. Sebenarnya seperti itu ya, prinsipnya seperti itu. Dan rekan-rekan yang menemui saham downtrend seperti ini, maka biasanya ada yang terkecoh dengan technical rebound ini. Seringnya dikira sudah akan naik lagi, padahal enggak. Padahal dia akan turun lebih dalam. Nah, prinsipnya seperti apa? Apakah technical rebound ini benar-benar rebound atau cuma technical rebound?
kuncinya adalah di trend ini ya, downtrend. Technical rebound kan ada di downtrend ya. Jadi arahnya memang turun. Ciri-cirinya adalah grafiknya seperti ini. Nah, ketika technical rebound lalu turun ya, itu kalau belum bikin higher peak lagi ya belum akan rebound beneran. Jadi prinsipnya seperti itu ya, bagaimana menggunakan technical rebound. Jadi rekan-rekan harus memahami ya tentang technical correction ini dengan technical rebound. Jadi ketika saham sedang uptrend, maka koreksi-koreksi kemungkinan besar adalah technical correction atau koreksi sehat. Ketika saham sedang downtrend, maka kenaikan atau rebound itu biasanya cuma technical rebound saja yang akan mengarah ke harga yang lebih rendah. Nah, ini harus dipahami oleh rekan-rekan semuanya. Kita sudah bahas ya tentang trend, tentang support dan resistance. Nah, itu sangat berguna jika rekan-rekan mempelajari itu juga di channel ini. Silahkan lihat di playlist. Dengan menggabungkan ilmu-ilmu tadi, maka rekan-rekan akan lebih bisa menguasai bagaimana harus bersikap dalam trading, baik itu trading saham, forex, bitcoin, atau komoditi, seperti itu ya. Jadi saya rasa cukup sekian ya penjelasan tentang technical rebound dan technical correction ini. Saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.